Matius 27. Yesus diserahkan kepada Pilatus. Kematian Yudas. Ayat 1, ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan membuat rencana untuk membunuh Yesus. Ayat 2, mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, gubernur negeri itu. Ayat 3, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu, ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Ayat 4, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Ayat 5, ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ayat 6, imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Ayat 7, sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Ayat 8, itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Ayat 9, dengan demikian digenapi firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Ayat 10, dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Yesus di hadapan Pilatus. Ayat 11, lalu Yesus dihadapkan kepada gubernur. Gubernur itu bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Ayat 12, tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Ayat 13, lalu kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Ayat 14, tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga gubernur itu sangat heran. Ayat 15, telah menjadi kebiasaan bagi gubernur untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Ayat 16, pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Ayat 17, karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ayat 18, ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ayat 19, ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Ayat 20, tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Ayat 21, gubernur itu berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Ayat 22, kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Ayat 23, katanya, "Tetapi kejahatan, apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ayat 24, ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Ayat 25, seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami
dan atas anak-anak kami." Ayat 26. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus dicambuknya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Yesus diolok-olok. Ayat 27. Kemudian serdadu-serdadu gubernur membawa Yesus ke istana gubernur, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Ayat 28. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Ayat 29. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Ayat 30. Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Ayat 31. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah yang dipakainya itu dan mengenakan lagi pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ayat 32. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Ayat 33. Kemudian sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Ayat 34. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Ayat 35. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi. Ayat 36. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Ayat 37. Di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus Raja orang Yahudi. Ayat 38. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Ayat 39. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Ayat 40. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Ayat 41. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia, dan mereka berkata. Ayat 42. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Jika ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, maka kami akan percaya kepadanya. Ayat 43. Ia mempercayakan dirinya kepada Allah. Biarlah Allah menyelamatkan dia sekarang, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, "Aku anak Allah." Ayat 44. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya, demikian juga Yesus mati. Ayat 45. Mulai dari jam 12:08, meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lema sabachthani?" Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ayat 47. Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Ayat 48. Kemudian datanglah segera seorang dari mereka. Ia mengambil spons, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu melilitkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Ayat 49. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Ayat 51. Lihatlah, tirai bait suci terkoyak menjadi 2 dari atas sampai ke bawah, terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ayat 52.
kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Ayat 53, sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ayat 54, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh, orang ini anak Allah." Ayat 55, ada juga di situ banyak perempuan yang melihat dari Jawa, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Ayat 56, di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Yesus dikuburkan. Ayat 57, menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ayat 58, ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Ayat 59, Yusuf pun mengambil mayat itu, mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Ayat 60, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, ia pun pergi. Ayat 61, tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ duduk di depan kubur itu. Kubur Yesus dijaga. Ayat 62, keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Ayat 63, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.'" Ayat 64, karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga, jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri Dia, lalu mengatakan kepada rakyat, "Ia telah bangkit dari antara orang mati," sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Ayat 65, kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Ayat 66, lalu pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memetera kubur itu dan menjaganya.